Orang Kristen itu nggak boleh menggunakan kata Allah, karena kata Allah itu adalah miliknya orang Islam. Yesus itu bukan Tuhan, bukanlah Allah, karena ada Injil yang baru, yaitu Injil Barnabas yang memang salah satunya menubuatkan Muhammad. Kita di Indonesia kan memakai Allah ya, karena pengaruh penerjemahan kan. Kita awalnya ya sudah kita pakai Allah, sedangkan Allah itu milik Arab, bukan milik Islam. Dan ingat bahwa sebelum Islam lahir, Kristen sudah ada duluan di Arab. Bambang Nursena itu pernah ungkapkan beberapa penemuan inskripsi di Arab dari peninggalan dari gereja. Jadi kalau kamu mau hitung-hitung dulu, ya kami dong yang lebih berhak. Ya. Dan yang dikatakan Injil Barnabas ini, itu bukan ditulis oleh Barnabas, Oh ya? yang sahabat Paulus itu. Tidak. Lagian isinya sangat berbeda, bahkan bertentangan dengan Injil-Injil kanonik kita. Sinoptik ya? Ya, sinoptik bahkan juga dengan Yohanes. Menolak penyaliban Yesus. Ya, dan mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Injil ini menyebut Muhammad sebagai Mesias yang akan datang. Padahal sebenarnya mereka pun tidak menyebut Muhammad itu Mesias. Muhammad itu Mesias. Jadi ya? ini bertentangan dengan Ya. Islam sendiri ya Pak? Nah, karena itulah maka kita bisa lihat ini Injil yang sebenarnya sekilas saja. Kalau kita hanya lihat dari satu sisi, yaitu dia muncul kapan saja, itu sebenarnya sudah tidak layak diperhitungkan. Sebenarnya ada masalah serius kalau sekarang kalau kita mau melihat isi ya, sangat khas Islam. Oh, Ya. gimana tuh bisa tahu khas Islam tuh gimana Pak? Ya seperti tadi itu ya, bahwa dia menolak penyaliban Yesus lalu melemparkannya kepada Yudas, dan itu kan memang ya sebagian doanya mereka begitu. Lalu bagaimana bisa muncul Muhammad di sana dan menganggap bahwa Muhammad itu adalah Mesias? Padahal di mereka tak ada konsep Mesias sama sekali. Ya, jadi kelihatan mungkin ada dugaan bahwa sebenarnya Injil ini ditulis dalam rangka polemik Kristen Islam. Lalu diciptakanlah Injil semacam itu. Hai teman-teman semua, Shalom, kembali lagi bersama dengan saya Elia Myron dan juga Pak Esra Soru di program 3 Hari Channel. Dan saat ini kita akan bahas topik yang berbeda dari topik sebelumnya, yaitu tentang polemik Injil Barnabas dan tentunya penggunaan kata Allah, di mana beberapa polemikus Muslim selalu mengatakan bahwa orang Kristen itu nggak boleh menggunakan kata Allah, karena kata Allah itu adalah miliknya orang Islam. Dan mereka juga kerap kali mengatakan bahwa sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan, bukanlah Allah, karena ada Injil yang baru, yaitu Injil Barnabas yang memang salah satunya menubuatkan Muhammad. Itu gimana menurut Pak Esra? Ya, kalau soal Injil yang baru itu memang menjadi menarik karena itu sangat diagung-agungkan oleh Islam ya, tentang Injil Barnabas ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa di luar Injil-Injil yang kanonik ini ada banyak muncul Injil-Injil lain yang namanya itu mencatut nama para rasul. Misalnya di dalam koleksi Nag Hammadi itu ya, ada Injil Maria Magdalena, ada Injil Thomas, ada Injil Petrus, dan beberapa Injil yang lain yang sebenarnya mengambil nama para rasul. Tetapi penelitian baik terhadap isinya maupun juga kemunculannya itu tidak bisa diterima karena itu pasti muncul dalam abad-abad lebih kemudian. Kita tahu bahwa dari sisi historis para rasul itu selesai pada abad pertama. Akhir abad pertama Rasul Yohanes penutup, dan setelah itu sudah tidak ada lagi para rasul ya. Sehingga artinya kalau sebuah dokumen itu baru muncul setelah para rasul mati, itu pasti bukan dari para rasul. Nah, Injil ini disebut sebagai Injil Barnabas. Kita tahu bahwa Barnabas itu adalah salah seorang rekan pelayanan Rasul Paulus. Dan yang dikatakan Injil Barnabas ini itu bukan ditulis oleh Barnabas, yang sahabat Paulus itu, tidak. Ya. Nah, kenapa? Karena manuskrip dari kitab atau Injil Barnabas ini itu kira-kira abad 15, abad 16. Ya, artinya terlalu baru tuh ya. Jangankan yang baru muncul abad yang ke-15, 16, yang kitab-kitab atau Injil-Injil yang muncul abad kedua saja, ketiga saja itu sudah ditolak.
Ya, salah satu persyaratan kanonisasi kita adalah penulisnya rasul atau yang berhubungan dekat dengan rasul. Misalnya kita ambil contoh Injil-Injil saja. Penulis dari Injil Matius, ya Rasul Matius, Yohanes, Rasul Yohanes, tapi Markus dan Lukas memang bukan rasul, tapi Markus ini kan anak rohaninya Petrus. Lukas ini adalah sahabat dan pelayan bahkan tabib pribadinya Rasul Paulus. Nah, sehingga kalau orang sudah muncul pada abad kedua, abad ketiga, terus dia berhubungan dengan apa? Ya. Apalagi ini yang muncul abad yang ke-15, 16. Ya, adalah seorang namanya Fra Marino yang mengatakan menemukan pertama kali Injil ini di dalam perpustakaannya salah seorang paus. Ya, paus Roma Katolik. Tapi itu agak diragukan kebenaran cerita itu. Nah, tetapi yang menarik juga adalah bahwa itu ditulis dalam bahasa Italia. Dan kemudian juga Spanyol. Kalau itu dari abad-abad pertama tidak mungkin. Tidak mungkin pakai bahasa itu. Karena pengaruh Helenisasi Yunani di bawah Alexander Agung membuat bahasa Yunani itu menjadi bahasa internasional pada waktu itu. Sehingga walaupun Yesus dan para rasul berbicara dalam bahasa Aramaik, tetapi waktu Injil ditulis itu kalau ditulis dalam bahasa Aramaik ya nggak akan menyebar, harus pakai bahasa yang sudah internasional, itu bahasa Yunani. Nah, bagaimana ini ditulis dalam bahasa Italia, Spanyol, lalu mau mengharapkan atau menunjukkan bahwa dia memang adalah Injil yang dari awal. Lagian isinya sangat berbeda, bahkan bertentangan dengan Injil kanonik kita. Sinoptik ya? Ya, sinoptik, bahkan juga dengan Yohanes. Menolak penyaliban Yesus. Ya, dan mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Ya. Lalu juga selain itu kita bisa lihat bahwa Injil ini menyebut Muhammad sebagai Mesias yang akan datang. Padahal sebenarnya mereka pun tidak menyebut Muhammad itu Mesias. Muhammad itu Mesias. Jadi bertentangan dengan Islam sendiri ya, Pak. Nah, karena itulah maka kita bisa lihat ini Injil yang sebenarnya sekilas saja. Kalau kita hanya lihat dari satu sisi, yaitu dia muncul kapan saja, itu sebenarnya sudah tidak layak diperhitungkan. Ya, jauh lebih bisa, kalau mau diterima, ya jauh lebih masuk akal untuk menerima Injil-Injil apokrifa yang muncul abad kedua, abad ketiga daripada yang ini ya, abad ke-16 tadi. 16 ini. Nah, sebenarnya ada masalah serius kalau sekarang kalau kita mau melihat isi ya. Isinya itu sangat khas Islam. Oh, ya. Gimana tuh bisa tahu khas Islam tuh gimana, Pak? Ya seperti tadi itu ya, bahwa dia menolak penyaliban Yesus lalu melemparkannya kepada Yudas, dan itu kan memang ya sebagian dogmanya mereka begitu. Lalu bagaimana bisa muncul tentang Muhammad di sana? Ya, muncul Muhammad di sana dan menganggap bahwa Muhammad itu adalah Mesias. Ya. Padahal di mereka tak ada konsep Mesias sama sekali. Ya, jadi kelihatan mungkin ada suatu paham. Jadi ada dugaan bahwa sebenarnya Injil ini ditulis dalam rangka polemik Kristen Islam. Lalu diciptakanlah Injil semacam itu. Karena apa? Kita tahu ya, walaupun kita tidak menerima Injil-Injil yang lain, apokrif, tapi kan ada bukti dari sejarah bahwa Injil itu memang pernah muncul di abad-abad 2, 3, minimal disinggung oleh Bapak Gereja. Iya. Tapi tidak pernah ada Bapak Gereja satu orang pun yang menyinggung tentang adanya Injil ini. Injil Barnabas. Artinya bahwa Injil Barnabas itu bukanlah sebuah dokumen yang ada di awal gereja. Betul. Di gereja awal. Di gereja ya. Abad 2, 3, 4 tidak ada. Dan karena itu ya, terus dia anti doktrin Trinitas yang jelas itu khas Islam. Iya, betul. Ya, jadi ya kita itu dari sisi itu ya. Lalu ada kesalahan fatal lagi. Kelihatannya kalau ini ya, penulis-penulis Alkitab atau Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka hidup pada zaman itu dan di dalam lingkup geografis tertentu, sehingga pada waktu mereka memberikan gambaran geografis tentang sesuatu atau data yang berkaitan dengan sejarah, lokasi, itu akan sangat akurat. Betul. Karena mereka ada di zaman itu. Ada di zaman itu. Tapi itu agak
ya ini Injil satu ini agak lain. Ya, kenapa? Karena begini. Saya kasih contoh ya, itu dari ini Injil ini tidak ada ayatnya, hanya pasal. Oh, pasal. Dan dia ada mengandung 222 pasal. Nah, saya baca saja ya pasal 20. Pasal 20 Injil Barnabas bilang, Yesus pergi ke laut Galilea dan naik ke kapal dan berlayar ke kota Nazaret miliknya. Ada laut mana yang di Nazaret gitu? Ya. Nah, yang ada akses pelabuhan pada waktu itu ya seperti Kapernaum, Tiberias, Magdala. Sedangkan Nazaret itu kota apa ya, pedalaman dan nggak ada akses naik perahu, naik dan nggak ada perairan di sana. Iya, nggak ada perairan. Bagaimana orang ini bilang Yesus naik kapal berlayar ke Nazaret? Mungkin ini saja menunjukkan bahwa dia nggak ngerti. Ya. Lalu juga kita bisa lihat misalnya saya baca ya Injil Barnabas pasal 3. Pada masa itu, konteksnya masa itu tuh masa kelahiran Yesus. Pontius Pilatus memerintah sebagai gubernur di bawah Kaisar Agustus. Ini Yesus lahir loh. Waktu itu, pada masa itu pemerintahan Pontius Pilatus. Nah ini pasti orang ini nggak ngerti sejarah. Betul. Karena Pontius Pilatus itu baru memerintah jadi gubernur, kalau tidak salah gubernur kelima wilayah Yudea, itu pada tahun 26 sampai tahun 36. Ya, ketika Kristus akan disalib di bawah dia. Ya, betul. Gitu. Sedangkan Kristusnya lahir kapan? Ya. Ya, diperkirakan antara sekitar tahun 6 sampai tahun 4 sebelum Masehi. Jadi ada jarak 30 tahun itu. Ya. Nah, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Yesus lahir pada masa Pilatus? Sedangkan Pilatus saja belum menjabat ya? Belum menjabat itu. Ya. Belum menjabat itu. Pilatus itu diperkirakan lahir kira-kira tahun 20 sebelum Masehi. Nah, kalau Yesus lahir itu tahun 6 saja, maka itu baru Pilatus berapa belas tahun. Iya. Ya, dan dia tidak bisa jadi gubernur karena syarat menjadi gubernur itu ada standar umur 30 tahun baru boleh. Jadi itu sudah kesalahan kedua. Berikut saya coba baca pasal 147. Yesus mendekati pantai Yerusalem dan memandang ke arah laut. Pantai Yerusalem. Dia ciptakan laut sendiri kan di Yerusalem ya. Dalam angannya gitu ya. Ini Yerusalem di atas gunung ini loh. Iya. Ya. Bukit ya. Bukit itu nggak ada pantai apa-apa di sana. Kayak dibilang Bukit Sion ya Pak. Ya. Nah jadi ini fatal ini ya. Terus pasal 23. Yesus naik ke atas perahu dan mulai mengajarkan orang banyak yang berkumpul di sepanjang sungai Yordan. Yesus memang sering mengajar dari atas perahu, tapi itu di Danau Galilea, bukan di Sungai Yordan. Sungai Yordan ini tergolong sempit. Ya, tergolong sempit untuk menjadi wilayah yang bisa dilintasi kapal. Dilintasi kapal atau perahu. Ya, sudahlah. Ya, saya juga ada pernah. Nah, jadi ini orang nulis ini nggak mungkin ya. Jadi artinya dia nggak ngerti masalah itu. Contoh lagi, pasal 65. Ya. Yeriko, dia bilang Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Yeriko yang berada di tepi laut. Bayangkan bagaimana Yeriko itu ada di tepi laut. Itu jaraknya masih ada puluhan kilo itu. Ya, puluhan kilo. Tidak ada laut di Yeriko, yang ada cuma laut mati, tapi itu pun jauh. Ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa memang ya, bahkan sebenarnya ada yang fatal itu ya. Misalnya, dia mengatakan ya bahwa Gunung Sinai itu terletak di Galilea. Waduh. Jadi dari semua ini kita bisa menyimpulkan begini, bahwa sebenarnya orang ini, penulis dari Injil Barnabas ini, orang yang bukan hidup di zaman Yesus. Di zaman itu. Pasti. Kalaupun bukan hidup di zaman itu, minimal kalau dia punya pengetahuan geografis yang cukup, dia nggak akan ngomong sekonyol ini. Betul. Error sejarah, error geografi. Ya.
Lagi pula juga dia tidak, budayanya dia nggak mengerti. Karena dia mengungkapkan tentang, dalam Injil itu ada cerita tentang penggunaan uang tertentu pada zaman Romawi. Tapi dalam sejarah uang itu belum pernah ada. Belum pernah. Itu baru muncul terlalu jauh pada zaman kemudian. Oke. Jadi jelas ini orang penulis dari zaman modern yang membicarakan beberapa hal modern di zaman dulu. Itu sama seperti kita bilang waktu saya WA Soekarno. Ini kan aja orang bilang, "Loh, WA belum ada waktu itu. Bagaimana kamu bisa WA Soekarno?" Iya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa ini apa ya? Dongeng lah ya. Ya. Jadi mungkin dalam semangat berapologia melawan Kristen, untuk bisa, ya mungkin kalau debat langsung KO terus, ya. maka berusaha menciptakan suatu Injil yang mendukung Islam. Ya. Lalu apa ya? Untuk menjatuhkan Kristen, dengan menciptakan Injil sendiri. Itu sebuah kebodohan. Dan ingatlah bahwa di dunia ini ada banyak orang bodoh, tapi ada banyak orang yang lebih bodoh dari orang bodoh itu, yaitu mau percaya kebodohan. Betul. Ya, karena itu kalau penulis Injil Barnabas ini sudah bodoh dengan data-data yang tadi, kalau ada saudara-saudara yang masih percaya lagi di Injilnya, sudah betul-betul, aduh, susah deh saya ngomong. Lebih bodoh lah ya. Lebih bodoh lagi. Kutip begitu. Ya. Iya. Ya, jadi memang teman-teman, Injil Barnabas ini tidak bisa dipercaya karena yang pertama, sebagaimana penjelasan Pak Esra tadi, munculnya belakangan, lalu tidak ditulis dalam bahasa yang digunakan di zamannya Tuhan Yesus sendiri. Ya. Lalu yang paling fatal, dia error secara sejarah, dia error secara geografis dan tidak mengerti budaya pada masa itu. Termasuk salah satunya adalah dia bilang bahwa orang Yahudi haram terhadap anggur. Oh. Ya, padahal dia lupa bahwa anggur itu adalah minuman budaya mereka, kayak kita teh kopi gitu ya. Kayak Tuhan Yesus perjamuan kawin di Kana pakai anggur ya. Anggur itu. Ya. Jadi tapi dia dan katanya tuh anggur haram terhadap anggur, bukankah itu khas Islam banget? Islam sekali, hamar gitu ya. Gitu. Jadi ya kalau abang mau tipu ini terlalu kental. Jadi memang Injil Barnabas itu udah fatal dalam banyak hal dan tidak bisa dipercaya. Error dalam sejarah, geografis, dan juga budaya. Jadi memang penulisnya ini seperti kata Pak Esra tadi, dalam tanda kutip bodoh. Tapi lebih bodoh orang yang mengikuti tulisan orang bodoh ini dan dipercaya sebagai ilham dari Tuhan. Begitu ya Pak? Oke. Nah, kita bergeser nih Pak pada topik yang mungkin agak berkaitan terkait dengan penggunaan kata Allah. Beberapa polemik Islam selalu mengatakan orang Kristen nggak boleh pakai kata Allah. Kenapa? Karena bahasanya Injil itu bahasa Yunani, harusnya pakai theos. Kenapa nggak? Kenapa orang Kristen tetap menggunakan kata Allah? Meniru Islam begitu. Bahasa Yunani pun juga bukan bahasa Kristen. Karena bahasa Yunani sudah ada sebelum orang Kristen. Betul. Bahasa Arab itu juga bukan bahasa Islam, karena bahasa Arab sudah ada sebelum Islam ada. Sesimpel itu sebenarnya Pak. Iya, simpel aja. Ya. Karena itu kalau nanti belakangan Islam datang dan menggunakan bahasa Arab, bukan berarti bahasa Arab punya Islam. Betul. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat memang Allah dalam bahasa Arab, tetapi ingat juga bahwa di dalam studi tentang keluarga bahasa, family bahasa ini, rumpun ya rumpunnya kita tahu ada rumpun bahasa Semitik, Hamitik, Yafetik dari anak-anak Nuh, dan yang rumpun Semitik ini ya ada seperti bahasa Arab, Ibrani. Itulah sebabnya maka ada mirip-mirip. Nah, dalam podcast yang lalu kan saya sudah singgung bahwa yang tentang Parakletos itu ya, bahwa bahasa Ibrani itu punya ciri hanya huruf mati saja yang berubah, yang ditulis. Waktu menulis tidak ada huruf hidup, A, I, U, E, O tidak ada. Tapi nanti waktu baca baru ada. Karena ya mereka terbiasa lah. Itu budaya mereka. Sekarang loh, kalau saudara rasa susah ya, gitu. Nah juga, coba kalau kita WA, SY, DTG, SK, RG, apa? Saya datang sekarang. Lancar ya? Nggak ada huruf hidup, kita tahu. Tapi kita ngerti artinya. Ya, nah kita langsung tahu, bisa baca. Orang Yahudi juga begitu. Nulisnya huruf mati semua. Nah, Yahweh itu kan bacanya kan, tapi tulisnya cuma Yod He Waw He, tetragrammaton itu. Ya. Nah karena itulah maka karena mereka satu rumpun, maka waktu pindah dari Ibrani ke Arab itu tergantung suplai huruf hidupnya. Makanya kita bisa lihat
abodah. Sampai di sana kan jadi ibadah. Ibadah. Ya kan? Barakah jadi barokah. Ya kan? Itu shalom, sampai sana jadi salam. Ya. Gabriel jadi Jibril. Itu kan kenapa ya? Karena rumpun bahasanya, keluarganya sama. Ya, karena itulah makanya shalom aleichem, assalamualaikum. Gitu. Ya. Nah, karena itulah maka itu adalah bahasa bersama. Ya. Karena itulah maka Allah itu dia punya padanan dengan Eloah. Eloah. Di dalam bahasa Ibrani. Ya. Nah, jadi Eloah, ulah, elah, ilah itu semua punya akar yang sama. Nah, jadi karena ya kenapa kita di Indonesia kan memakai Allah ya karena ya pengaruh penerjemahan kan. Pengaruh penerjemahan. Bahasa Melayu banyak nyerap Arab. Ya, karena nyerap Arab kita awalnya ya sudah kita pakai Allah. Sedangkan Allah itu sekali lagi itu milik Arab, bukan milik Islam. Dan ingat bahwa sebelum Islam lahir, Kristen sudah ada duluan di Arab. Di Arab, betul. Begitu. Ya. Kalau ini Pak Bambang Nursena tuh pernah ungkapkan beberapa penemuan inskripsi di Arab dari peninggalan dari gereja. Ada namanya inskripsi Zabat. Ya. Zabat. Ya. Itu Allah sudah dipakai. Allah sudah ditulis. Jadi kalau kamu mau hitung-hitung dulu ya kami dong yang lebih berhak. Ya. Ya kan? Betul. Dan di Kisah Rasul pasal 2, hari Pentakosta itu kan orang Arab sudah ada di situ. Ada orang Arab, betul. Ya. Jadi bagaimana bisa diklaim punya Islam? Punya Islam. itu ya kan di Malaysia itu juga pernah gitu ya, majalah The Herald itu menggugat. Majalah The Herald ini majalah Katolik yang menggunakan kata Allah lalu digugat. Digugat bahwa itu punya Islam. Masuk pengadilan. Dan justru orang Katolik pada waktu itu majalah The Herald ini memberikan bukti-bukti yang kuat tentang penggunaan kata Allah. Ya, oleh orang Kristen sehingga akhirnya pengadilan memutuskan bahwa The Herald menang. Oh, berarti gugatan mereka ditolak. Gugatan mereka ditolak karena tidak sesuai sejarah. Iya. Padahal Islam itu kan Islamnya Malaysia itu Islamnya kuat, tapi data yang diberikan The Herald terlalu kuat untuk dibantah. Ya. Ya, jadi ya kenapa kita tidak pakai Yunani? Ya mau pakai Yunani juga apa-apa kok. Itu ini bahasa kok. Seandainya Al-Quran mau diterjemahkan ke bahasa Yunani, pun kita juga nggak keberatan kok. Itu silakan aja. Karena alasan mereka kerap kali begini Pak, kalau Al-Quran itu diterjemahkan kata Allahnya nggak pernah berubah, tetap Allah di bahasa apa. Tapi kalau Alkitab itu Allah di Yunani Theos, di bahasa Inggris God gitu, nggak tetap Allah gitu. Nah itu salah satu dari mereka mengatakan begitu itu nama diri. Jadi misalnya ya Ezra makan nasi. Ya. Kalau dikasih Spanyol juga makan nasi ada bahasanya Ezranya kan tetap kan? Iya. Nggak berubah kan? Ya. Ya. Di bahasa mana lagi Afrika Selatan ya Ezranya tetap. Jadi nggak diterjemahkan. Karena bagi mereka mungkin Allah itu nama diri ya Pak? Nama diri. Tapi begini. Kita jangan pikir dengan budaya kita sekarang. Seperti itu. Dalam budaya Ibrani tidak begitu. Ya. Kita coba lihat. Coba mungkin kita ngacu kepada Alkitab aja ya. Ya. Coba. Coba buka Kisah Rasul 9 ayat 36. Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Namanya siapa? Nama aslinya Tabita. Lalu? Nama Yunaninya Dorcas. Dorcas. Artinya bisa diterjemahkan sih ya? Iya. Namanya di dalam bahasa Yunani namanya tidak tetap Tabita. Iya. Tapi Dorcas. Kita juga bisa lihat lagi di Wahyu coba. Wahyu pasal 9. Wahyu 9 ayat yang Ayat 11. ke-11. Raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya Abaddon dalam bahasa Ibrani dan Apollyon dalam bahasa Yunani. Artinya memungkinkan satu nama dalam bahasa ini dia punya dalam bahasa lain dia ya, nama lain lagi. Betul. Nama lain lagi. Nah, artinya itu budaya di sana dong. Ya, budaya di sana begitu. Makanya orang bisa punya sampai 3 nama. Ya. Tergantung bahasa apa. Betul. Ya.
Petros, Yunani, Kefas, Aram, Simon dari Simeon, Ibrani. Dia bisa punya 3 nama. Matius bentuk Yunaninya, tapi bentuk Ibraninya Lewi. Saya namanya Ezra Alfred. Ezra itu artinya penolong. Alfred itu artinya bijaksana. Kalau dalam bahasa Portu, penolong itu ajudan. Ajudante. Bijaksana itu sabio. Jadi kalau saya di Portugis namanya sabio, ajudante. Beda dengan Ezra Alfred kan? Ya. Jadi lebih kepada maknanya ya. Maknanya. Jadi maknanya, jadi nama itu ikut maknanya ini. Konteks wilayah bahasa tertentu ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya juga kalau kita mau lihat Theos itu loh dalam bahasa Yunani. Itu juga sebelum Kristen ada, juga Theos sudah ada dan itu dipercaya sebagai dewa-dewa. Tapi kekristenan mengadopsi istilah itu dengan konten atau makna yang baru. Ya. Yang sebenarnya kalau mau ditelusuri latar belakang Allah juga. Ya itu berkaitan dengan dewa-dewa yang lalu, tapi diadopsi, diambil. Maka Theos itu juga demikian. Bahkan sebenarnya kita percaya ada Yahweh ya, tapi juga bahkan istilah Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang akan menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi. Oke. Yang menjadi suamimu, suami Israel, adalah Dia yang menjadikan engkau Tuhan, Yahweh. Ya, Yahweh. Berarti ini bicara Yahweh nih ya? Ya. Berarti yang suami di situ itu adalah Yahweh. Yahweh. Tapi coba periksa kata Ibrani dari suami di situ. Itu kata suami di situ itu adalah Baal. Baal. Oke, sekarang lihat Hosea 2:15. Hosea 2 ayat 15. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Artinya mereka pernah panggil dia Baalku. Ya. Jadi artinya Baal itu yang menjadi penyembahan berhala ternyata itu pernah digunakan oleh Yahweh. Tapi belakangan tidak dipakai lagi. Tidak dipakai lagi. Nah, karena itulah ini namanya proses kontekstualisasi. Makanya ya Theos di sini jadi Deus. Ya. Karena pengaruh Arab jadi Allah ikut ke Indonesia. Orang Timur di tempat sana panggil Wisneno. Ya. Karena itu aslinya Wisneno itu adalah dewa langit. Lalu ada satu dewa lagi yang berkuasa atas bumi namanya dewa bumi Wisafu. Maka satu Wisneno, satu Wisafu. Waktu penginjil masuk dia bilang sebenarnya ada loh yang berkuasa di atas langit dan bumi sekalian. Siapa namanya? Yesus. Berarti Yesus itu Wisneno, ya. Yesus Wisafu juga, ya. Yesuslah Wisneno and Wisafu. Sampai sekarang lagu rohani bahasa Timur Wisneno amaneka. Itu namanya proses kontekstualisasi. Ya. Jadi mau pakai bahasa apa saja no problem. Yang penting sosok dan pribadi yang disembah itu adalah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Oke. Oke, teman-teman, jadi nggak ada konflik lagi ya tentang penggunaan kata Allah, karena memang apapun bahasa yang dipakai, tentunya Tuhan adalah di atas segala bahasa. Jadi dia mau guna bahasa Arab, Yunani, dan lain-lain sebagainya, ya itu tidak pernah menjadi masalah dalam iman Kristen. Lalu teman-teman Muslim tetap berpolemik bahwa kata Allah tidak boleh dipergunakan oleh orang Kristen, kamu harus ingat satu hal, iman dan nabimu belum lahir, kami sudah pakai bahasa Arab. Sesimpel itu. Ya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, kami kembali lagi dalam program berikutnya. Tuhan berkati.